kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Agung Firman. Pak Agung, tadi Bapak sampaikan bahwa kalau kita lihat di tahun 2010, belanja negara itu sekitar 1.000 triliun ya. Saat tahun lalu itu tahun ini sekitar 2.600 triliun. Ya, di atas 2.000 triliun. 200 triliun ya. Dan kalau kita lihat jumlah auditor yang Bapak sampaikan tadi kan sangat sedikit ya. Bagaimana kiat mengelola belanja negara yang naik begitu pesat dibanding jumlah auditor yang relatif terbatas, Pak? Ya, strategi pemeriksaan, Pak. Jadi kami mengembangkan beberapa strategi pemeriksaan. Salah satu diantaranya kami juga menggunakan atau menerapkan pemeriksaan pendahuluan. Jadi ada semacam interim kalau kita istilahkan di sini. Dan kemudian kita juga melakukan penilaian resiko sehingga bagian-bagian yang menurut kami dari awal sudah dianggap memiliki resiko, akun-akun belanja tertentu, kita lakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang hasilnya akan dikonsolidasi dengan pemeriksaan laporan keuangan. Kemudian kami juga menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk bisa mengakses sejumlah data-data sehingga pada saat kita terjun ke lapangan data-datanya itu sudah lengkap sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan itu menjadi lebih efektif tetapi memberikan hasil yang juga tetap optimal. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tetapi sudah barang tentu tetap saja dibutuhkan. Karena jumlah pemeriksa itu tidak hanya terkait dengan kualitas pemeriksaan satu titik, tetapi juga skup auditnya. Kurang lebih seperti itu. Idealnya berapa yang diperlukan? Kalau dengan kondisi sekarang, yang kami miliki ini sebenarnya baru sekitar 30 sampai dengan 30% dari kondisi yang normal. Kalau boleh kami katakan demikian, itu bukan kondisi ideal. Jadi kalau dibutuhkan sebenarnya ya mungkin sekitar 10.000 dari 6.000, 10 sampai dengan 12.000 khususnya untuk penempatan teman-teman yang melaksanakan pemeriksaan di wilayah timur. Walaupun terbatas tapi masih sempat menyumbang untuk KPK ya. Saya dengar ada kerjasama dengan KPK untuk diminta bantuan. KPK beberapa kali meminta kita untuk seperti itu dan ada beberapa yang kita sumbangkan karena mereka juga membutuhkan di sana seperti itu gambarannya. Bukan hanya KPK, ada beberapa, tapi salah satu yang kemarin meminta adalah Komisi Pemberantasan Korupsi itu di zamannya Pak Hadi Purnomo kalau saya tidak salah. Dan walaupun jumlahnya terbatas, tapi dari sisi kualifikasi auditor BPK cukup mumpuni karena terpilih sebagai auditor eksternal dari lembaga maritim internasional. Jadi memang kami punya cerita agak panjang Pak mengenai masalah ini. Kita punya kebijakan untuk tingkat nasional dan kemudian internasional. Untuk dipahami bahwa secara nasional dalam konteks dalam negeri, BPK kan salah satu lembaga negara. Dan sebagai salah satu lembaga negara, kami mencoba untuk membina hubungan baik dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Meningkatkan interaksi kami untuk memberikan informasi terhadap apa yang kami lakukan, khususnya terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah itu intensitasnya kami naikkan. Karena semangat kami sekarang adalah semangat Intosai P12. Yaitu value and benefit of the people. Oleh karena itu kami perlu mendengar dari stakeholder kami sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Hal-hal yang mereka butuhkan itu yang akan kami identifikasi. Dari situ nanti kami akan lihat rekomendasi apa yang kami bisa berikan melalui pemeriksaan yang kami lakukan. Dan pemeriksaannya sudah barang tentu akan kita lihat fiturnya. Utamanya barangkali pemeriksaan kinerja. Tetapi tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk pemeriksaan investigasi. Itu untuk di dalam negeri. Kami juga membina hubungan baik, sekarang lebih banyak berinteraksi dengan media untuk memberikan informasi, mengkomunikasikan kepada publik hal-hal apa yang perlu menjadi awareness terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk dalam kondisi seperti sekarang ini. Karena perlu tahu, rakyat pun perlu tahu apa yang sekarang terjadi. Mandat kami itu dari Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu sebenarnya kami ini auditornya rakyat Republik Indonesia. Sebagai pemberi mandat, rakyat perlu tahu dibawa kemana yang namanya pengelolaan keuangan negara tersebut. Jadi kalau kita lihat semangat auditor keuangan negara itu adalah mencegah supaya tingkat kebocorannya itu menjadi lebih rendah oversight, itu fungsi oversight, Pak. Oversight. Nah, jadi kami punya 3 peran, yaitu oversight, insight, dan foresight. Untuk oversight itu tadi, jadi combating fraud seperti itu, menjamin akuntabilitas, transparansi itu di level oversight. Kami juga sedang meningkatkan peran kami ke level yang lebih tinggi yaitu insight dan foresight. Insight kami memberikan bagaimana kira-kira pandangan untuk membangun sistem
Jadi bukan hanya mendeteksi adanya fraud atau sebagainya, tapi membangun sistem yang lebih baik, lebih transparan, accountable, dan berkinerja. Saya nyambung yang membangun sistem. Kalau kita lihat temuan BPK tahun lalu, 2018-2019, itu potensi kerugian negara itu sekitar 7 triliun lebih ya. 51%-nya karena pembangunan sistemnya yang tidak bagus. Itu bagaimana solusinya Pak supaya ke depan keuangannya lebih baik? Ya, jadi harus dipahami kan audit itu kan basisnya itu adalah entitas bisnis. Nah, tiap-tiap entitas bisnis itu sebenarnya unik Pak Claudius. Oleh karena itu satu masalah di satu entitas itu tidak bisa disamaratakan dengan entitas yang lain. Namun demikian ada masalah umum barangkali yang kalau kita lihat persoalannya di tingkat kepatuhan, di tingkat comply, masalahnya itu adalah pada tingkat efektivitas dari sistem pengendalian internal. Nah, kita berharap khususnya entitas berbasis SAP, sebagai informasi, entitas itu ada yang berbasis standar akuntansi pemerintah, itu yang didanai oleh APBD dan APBN, tetapi juga ada entitas yang basisnya SAK Pak, standar akuntansi keuangan, itu badan usaha milik negara. Nah, untuk entitas yang berbasis SAP khususnya, persoalannya SPI ini menjadi penting. Level SPI-nya harus mereka naikkan di level 3 atau bahkan di level 4, sehingga secara internal memang mereka sudah punya sistem untuk mencegah adanya fraud atau kecurangan-kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perundangan dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, bagian ini menjadi penting karena mereka yang di-assign untuk posisi ini, khususnya di pemerintah daerah, ada persoalan, ada isu soal kompetensi. Bukan mereka yang memiliki kompetensi. Dan itu juga jadi persoalan karena biasanya akuntan nggak mau kerja di pemerintah daerah. Maunya di pemerintah pusat atau di BUMN atau di perusahaan, seperti itu. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat membutuhkan kompetensi di bidang tersebut. Biasanya mereka yang kerja di sana dan bagus, APIP-nya, internal auditornya mereka itu dari badan pemeriksa, badan pengawas keuangan pembangunan yang ditugaskan pada entitas tersebut. Nah, ini barangkali yang penting juga. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik, sistemnya harus dibangun, yaitu sistem pengendalian internal, dan itu membutuhkan mereka yang memiliki kompetensi pada bidang itu. Ini secara umum ya, in general, walaupun sudah barang tentu macam-macam. Tapi ini kan harus jadi follow up dari, jangan BPK menemukan, merekomendasi, tapi kementerian lembaga atau institusi lain tidak jalankan nih Pak? Iya, iya. Sejauh ini 74% rekomendasi kami dari tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah diikutin, 74%. Nah, ini pentingnya saya bilang message yang pertama bahwa kami dengan internal auditor yang nanti memandu melakukan technical assistant ya, dengan apa namanya, dengan untuk menindaklanjuti itu adalah internal auditor. Nah, itu internal auditornya Presiden Republik Indonesia adalah BPKP. Ya. Nah, oleh karena itu kita sekarang memberikan pesan kolaboratif, kami melakukan pengujian eksternal nanti untuk apa namanya tindak lanjutnya memberikan technical assistant, mereka akan ke BPKP seperti itu kurang lebih. Bapak baru 1 tahun ya? Belum sampai 1 tahun ya. Tapi dari 6 bulan lah. 6 bulan ya. Tapi hasil mappingnya itu kira-kira potensi tingkat kebocoran keuangan negara berapa persen? Kalau kita melihat kalau kita kembali ke debat Capres kemarin, Pak Prabowo sampaikan sekitar 500 triliun ya. Ada yang bilang 25. Tapi nanti kita bahas segmen berikut, Pak. Baik. Pemirsa tetaplah di special interview. Lihat laporan BPK tahun sebelumnya ada sekitar 800 miliar lebih kebocoran dana bansos ya. Bukan kebocoran, tetapi ada sejumlah dana yang belum disalurkan, itu belum masuk ke kas negara.